قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah di tempat yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-19 yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, babu ma ja'a fi taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang keterangan sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana lagi kalau dia menyembahnya? Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita tahu bersama di antara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjelaskan, sekaligus beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari segala wasilah, sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang menjerumuskan anak Adam ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kesyirikan, selain kesyirikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ingatkan dari perbuatan-perbuatan yang membawa seorang hamba kepada kebinasaan. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dari sarana-sarana yang mengantarkan kepada perzinahan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati yang namanya zina. Semua sarana-sarana yang membawa kepada perbuatan fahisha, perbuatan zina, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi melarang seseorang itu berdua-duaan. Ya, seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Sebab itu menuju pada perzinahan. Wanita dilarang keluar rumah bertabarruj, berpenampilan dengan penampilan yang menggoda seorang lelaki, diharamkan dalam Islam. Wanita dilarang, diharamkan untuk menggunakan minyak wangi ketika keluar dari rumahnya. Kenapa? Bisa membawa kepada perbuatan zina. Laki-laki bisa tergoda. Banyak lagi perbuatan-perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Selain perzinahan, Nabi SAW mengharamkan
semua wasilah, semua sarana yang bisa mengantarkan kepada pembunuhan. Nabi haramkan iri, dengki, hasad, benci, ya. Islam mengharamkan yang namanya demonstrasi, unjuk rasa. Kenapa? Semua ini perkara-perkara yang bisa membawa kepada pertumpahan darah. Makanya Nabi katakan apa? Wala tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kalian saling membenci, jangan saling iri, jangan saling hasad, dengki, saling memfitnah, saling bermusuhan di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara di antara kalian. Di akhir hadis apa kata Nabi? Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram hartanya untuk diambil. Haram kehormatannya untuk dijatuhkan. Lihat, Nabi SAW mengharamkan perkara-perkara yang membawa kepada pertumpahan darah. Apalagi menumpahkan darah seorang muslim, waliyadzubillah. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ditumpahkan darahnya tanpa hak. Ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membunuh muslim, ya, membunuh kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah diharamkan dalam Islam, dijaga darahnya. Apalagi menumpahkan darah seorang muslim. Liyadzubillah, lebih besar lagi perkaranya. Banyak kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ancaman-ancaman bagi seseorang yang menumpahkan darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang menumpahkan darah seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tumpahkan darah seorang yang beriman dengan sengaja. Apa balasannya di sisi Allah? Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Pertama, dia kekal di dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi. Yang kedua, Allah murka kepada si pembunuh ini yang menumpahkan darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak cukup sampai di situ jamaah sekalian. Wa la'anah, Allah laknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Kemudian Allah siapkan siksaan yang sangat pedih. Siksaan yang pedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan di dalam hadis-hadisnya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yazalal mu'min fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin muslim dia akan senantiasa berada pada kelapangan agamanya. Dia akan senantiasa bahagia selama, kata Nabi SAW, dia tidak tumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau ada seorang muslim yang senantiasa menjaga darah kaum muslimin, maka senantiasa dia akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah. Selama dia tidak menumpahkan darah kaum muslimin, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau dia menumpahkan darah seorang muslim, dia tidak akan dapat lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau minta maaf kepada si pembunuh, kepada orang yang dibunuh, tidak ada lagi. Tidak bisa lagi. Makanya dadanya itu sempit untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Nabi SAW juga bersabda, asallah
kullu dzambin asallah ayaghfirahu. Setiap dosa itu bisa diampuni oleh Allah. Setiap dosa pasti, dan insya Allah Allah akan ampuni selama hamba itu bertobat kembali kepada Allah. Kecuali kata Nabi SAW, dua dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Illa, kecuali man mata musyrikan, orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan dapat ampunan Allah. Kedua kata Nabi SAW, mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Seorang yang beriman membunuh orang yang beriman lainnya. Muslim membunuh muslim yang lainnya. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sampaikan ini jamaah sekalian? Ini perlu kita sampaikan. Kita harus sampaikan ini kepada kaum muslimin, masyarakat kita, ya, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda yang sering nongkrong-nongkrong di jalan, supaya tidak bermudah-mudahan dengan apa? Dengan darah kaum muslimin. Apalagi anak-anak muda yang suka tawuran, waliyadzubillah, sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Kita harus sampaikan ini, bahwa kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih mulia daripada Ka'bah. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim. Kita harus sampaikan ini jamaah sekalian. Sampaikan kepada anak-anak muda kita, ya, tukang begal, sampaikan kepada mereka, Anda tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Dada Anda akan sempit, senantiasa sempit, kalau Anda tumpahkan darah seorang muslim. Ini perkara yang penting, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu kekeliruan dari kaum muslimin, sangkaan mereka bahwasanya dosa pembunuhan itu hanya ditanggung oleh si pembunuh. Padahal dosa pembunuhan itu ditanggung oleh semua yang berserikat, yang menjadi sebab terbunuhnya darah seorang muslim, tertumpahnya darah seorang muslim. Jadi bukan si pembunuh yang menanggung dosa, semua orang yang terlibat, yang punya andil sehingga tertumpahnya darah kaum muslimin, itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW tegaskan, walau anna ahlas samai wa ahlal ardi, sekiranya penduduk langit, penduduk bumi, ishtaraku, semuanya berserikat, bersatu untuk menumpahkan darah orang yang beriman, la akabbahumullahu finnar. Semuanya, kata Nabi SAW, yang mempunyai andil sampai tertumpahnya darah kaum muslimin, semuanya Allah masukkan ke dalam neraka, semuanya. Makanya di masa-masa fitnah seperti ini, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, diam. Jangan banyak berkomentar di medsos. Diam saja. Apa yang terjadi saat ini, diam, itu lebih baik daripada kita komentar-komentar, justru menambah kekacauan, keributan. Lebih baik diam. Itu lebih selamat untuk diri antum. Rasulullah SAW bersabda apa? Man somata najah, siapa yang diam, dia yang selamat. Selamat dia. Selamat. Dan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu pernah memberikan pesan kepada kaum muslimin ketika terjadi fitnah seperti ini. Kan Nabi SAW telah menyebutkan akan datangnya fitnah seperti ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, la tadhhabud dunya, tidak akan hilang dunia ini, tidak akan pergi dunia ini, tidak akan hancur dunia ini, hatta ya'ti 'alan nasi yaumun, sampai datang satu masa, satu waktu, satu zaman, la yadril qatilu fima qatal, si pembunuh tidak tahu alasan kenapa dia membunuh. Jadi si pembunuh tidak lagi tahu kenapa dia membunuh orang lain. Apakah dia membunuh itu dengan sebab syar'i yang dibenarkan oleh Islam? Dia tidak tahu lagi. Pokoknya dia membunuh. Walal maqtulu fi maqutil, yang dibunuh pun tidak tahu, kasihan. Kenapa dia dibunuh? Apakah dia dibunuh memang sebab syar'i atau ada sebab-sebab yang lain yang menjadikan dia itu dibunuh?
Jadi dua-dua si pembunuh dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa dia dibunuh. Ini dahsyatnya fitnah tersebut. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kaifa yakunu dzalik?" Ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi? Kok si pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh? Nabi katakan, al-harju. Ketika terjadi fitnah, maka akan terjadi pertumpahan darah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qatil wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua di dalam neraka. Dua-dua di dalam neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua di dalam neraka. Ini dahsyatnya fitnah ini teman-teman sekalian. Makanya diam, jangan banyak komentar. Jangan suka sok menjadi pahlawan, komentar ini, komentar ini. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Lebih baik diam. Kedua, apa yang bisa kita lakukan di masa-masa fitnah seperti ini? Banyak beribadah saja. Menuntut ilmu, tingkatkan kualitas iman, belajar tauhid, ya. Salat 5 waktu kita jaga, puasa di bulan Ramadan, salat tahajud. Yang jelas kita perbaiki diri kita, keimanan kita. Karena baiknya satu negeri itu bergantung pada masyarakatnya. Baiknya satu pemimpin kan bergantung kepada rakyatnya. Kita ini kan berangan-angan, bercita-cita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, pemerintah yang baik. Ya maka harus muhasabah. Kita selalu tuntut keadilan. Kita sendiri tidak berbuat adil kepada Allah, ya. Kepada Allah kita tidak berbuat adil. Bagaimana cara kita tidak berbuat adil kepada Allah? Ketika seorang hamba melakukan kesyirikan, itu bentuk ketidakadilan dia terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesyirikan. Karena keadilan itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya apa? Kezaliman. Kezaliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya ibadah diberikan kepada Allah, dia berikan kepada makhluk yang lemah. Itu kan namanya zalim. Berarti dia tidak berbuat adil kepada Allah. Tauhidkan dulu Allah. Jangan tuntut keadilan. Anda sendiri tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak adil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan bid'ah. Makanya tidak heran negeri kita seperti ini. Jadi masa-masa seperti ini teman-teman sekalian, ketika terjadi fitnah lebih baik diam, banyak beribadah, menuntut ilmu. Hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi SAW, itu lebih selamat. Antum, sering anak sampaikan, antum tidak akan ditanyakan tentang si fulan, ustadz fulan, imam ini. Antum tidak akan ditanyakan tentang mereka. Perbaiki diri antum. Itu lebih baik untuk diri antum dan negeri antum yang antum cintai. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita lakukan. Selain itu, diam. Ya, jangan suka berdebat. Ya, apalagi di medsos, sudah tinggalkan. Tidak bermanfaat itu. Justru menambah kekacauan. Ya. Itu tidak akan bisa menyelesaikan satu permasalahan kecuali dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka berdebat. Tinggalkan perdebatan. Lebih baik diam. Ini ana sampaikan karena kita ingin negeri ini diberkahi, negeri ini aman. Antum mau ribut-ribut, ya kalau ribut kan tidak aman. Susah beribadah, susah menuntut ilmu, ya. Kalau aman-aman kan enak, bahagia kita ini. Makanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat rasa aman di satu negeri, bisa beribadah kepada Allah, ya, bisa menikah, masya Allah, punya anak, punya istri, masya Allah, itu lebih baik. Nah ini teman-teman sekalian, di antara bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, Nabi itu berusaha untuk menjelaskan kepada kita dan melarang dari sarana-sarana yang bisa membawa kepada kebinasaan, terutama kesyirikan. Jangankan kesyirikan, yang lain Nabi larang.
terkhusus kesyirikan. Makanya ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, penulis di kitab ini, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan judul bab dengan kata-kata apa? Fit taghlid. Taghlid itu apa? Sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah-masalah yang bisa membawa kepada kesyirikan. Di antaranya adalah penyembahan dan peribadatan kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Bagaimana lagi kalau dia beribadah kepada orang soleh tersebut? Ini beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh, yang ini merupakan perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan namanya bid'ah pasti membawa kepada kesyirikan. Makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dan satu kaidah di dalam agama kita, sebagaimana antum ketahui bersama, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Hukum sarana itu sama dengan hukum tujuannya. Kenapa diharamkan beribadah di kuburan orang-orang soleh? Karena itu sarana membawa kepada kesyirikan yang jelas diharamkan dalam Islam. Maka sarana yang membawa kepada kesyirikan ini pun diharamkan di dalam Islam. Jelas ya? Makanya penulis membawakan apa? Bab maja'a fi taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadahu. Satu pembahasan tentang sikap keras Rasulullah SAW, dan sikap keras itu menunjukkan Nabi itu cinta kepada umatnya. Kalau Nabi tidak cinta kepada umatnya, Nabi biarkan. Tapi Nabi ingatkan, bahkan dalam keadaan sakaratul maut, nanti kita akan datang hadis penjelasan tentang itu, Nabi masih mengingatkan tentang perkara ini. Nabi ingatkan, ini nasihat terakhir Nabi SAW. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Penulis membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kita akan sebutkan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dalam As-Sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, halaman 243. Anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwari faqala ulaika idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah fahaula jama'u baina fitnataini fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Siapa Ummu Salamah? Lihat, penulis Syekh Sulaiman Al-Qarawi pensyarah kitab ini memberikan keterangan. Siapa Ummu Salamah? Lihat catatan kakinya. Dia adalah Hind binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah, seorang wanita Quraisy dari Bani Makhzum. Dia dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Abu Salamah suaminya meninggal dunia, yaitu pada tahun keempat Hijriyah. Ada juga yang mengatakan pada tahun ketiga Hijriyah Ummu Salamah ikut serta berhijrah bersama Abu Salamah radhiyallahu taala anhuma ke Habasyah, dan beliau wafat di tahun 62 Hijriyah. Jadi ini nama lengkap beliau, Hind binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah, atau lebih dikenal dengan Ummu Salamah. Dan bapaknya ini Abu Umayyah ini seorang yang dikenal
di kalangan bangsa Arab ketika itu, seorang yang sangat dermawan. Bahkan beliau, bapaknya ini Abu Umayyah ini dijuluki dengan Zadur Raqib. Kalau ada orang yang ingin melakukan safar dengan bapaknya, maka bapaknya yang siapkan perbekalan. Ini salah satu kebaikan orang-orang jahiliyah dahulu, bentuk kedermawanan mereka, saling membantu di antara mereka yang tidak bisa kita lupakan. Jadi jangan gambarkan orang-orang jahiliyah itu semuanya buruk. Enggak. Ada kebaikan-kebaikan orang-orang jahiliyah, banyak sekali kebaikan mereka. Di antaranya ini sifat kedermawanan. Ya, Abu Umayyah ini orang yang sangat dermawan, sebagaimana Abdullah bin Jud'an ini juga orang yang dermawan. Cuman Abdullah bin Jud'an dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Makanya kebaikan-kebaikan dia tidak bermanfaat kan? Ini juga perlu kita ketahui. Sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun amalan-amalan soleh kita, kalau rusak akidah kita maka tidak bermanfaat amalan-amalan soleh itu. Kita bisa salah pada masalah-masalah furu'iyah, oke, diberikan udzur. Tapi kalau salah dalam masalah akidah, waliyadzubillah, bahaya. Itu bisa menghancurkan keislaman antum. Nah, Ummu Salamah ini adalah salah satu dari istri Rasulullah SAW dari istri-istri yang lain. Beliau adalah wanita yang sangat cantik, masya Allah. Ummu Salamah ini cantiknya luar biasa. Ibunda Aisyah sendiri yang mengatakan Ummu Salamah itu adalah wanita yang cantik. Beliau menikah dengan Abu Salamah. Oke, kita lanjut insyaallah setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi sekali lagi bahwasanya Ummu Salamah adalah wanita yang sangat cantik, dan ini diutarakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau adalah wanita yang mempesona dan masya Allah luar biasa kecantikannya. Menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah anak dari bibi Nabi SAW. Jadi Nabi punya bibi namanya Barra binti Abdul Muttalib. Barra ini punya anak Abu Salamah, ya, dinikahi oleh menikah dengan Ummu Salamah. Setelah meninggalnya Abu Salamah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Abu Salamah yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu didengar langsung oleh Ummu Salamah dari Abu Salamah. Ada satu peristiwa masya Allah, ya, ketika Abu Salamah pulang dari majelis Nabi SAW, beliau katakan kepada Ummu Salamah, aku mendengarkan satu hadis dari Nabi SAW. Maka Ummu Salamah bertanya, apa hadis tersebut? Rasulullah SAW bersabda, la yusibu ahadan minal muslimina musibatan fayaqul, tidaklah salah seorang dari kaum muslimin ketika dia tertimpa musibah dan dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja', maka dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kalau dia berdoa, ya Allah berikanlah pahala dari apa yang menimpa diriku, dari musibah-musibah yang menimpa diriku, dan berikanlah ganti yang lebih baik dari apa yang diambil dari diriku. Kalau dia katakan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia sebagai ganti yang terbaik dari apa yang Allah ambil. Ketika Abu Salamah meninggal, doa ini diucapkan. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku, wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah yang terbaik dari apa yang menimpa diriku, dari apa yang engkau ambil. Abu Salamah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang milik Allah. Maka gantilah dengan sesuatu yang terbaik dari apa yang engkau ambil. Maka Ummu Salamah katakan, aku berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah?
Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, setelah masa iddahku selesai, aku didatangi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu kebiasaan sahabat-sahabat dahulu. Kalau ada istri sahabat yang meninggal, maka mereka mulai siap-siap menghitung masa iddah perempuan tersebut. Masya Allah ya. Biasa. Saya mau tanya, saya kasih hadiah. Masa iddah perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya berapa lama? Yang jawab yang sudah menikah. Hah? Tunggu dulu satu-satu. Oke, 4 bulan. Antum? 3 bulan. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Yang lain? Oke, yang jomblo-jomblo mau jawab? Berapa lama masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya? Oke, 3 bulan? 3 bulan 10 hari. Ada pendapat lain? Akhwat mau jawab? Antum harus tahu ini. Harus tahu. Kalau ada istri seorang ikhwan meninggal, antum siap-siap hitung masa iddahnya. Antum selamatkan dia. Begitu kebiasaan para sahabat. Ya, siap-siap antum. Antum harus tahu masa iddahnya. Gimana antum? Kita sudah bahas ini di pembahasan kitab nikah A sampai Z. Masa iddah perempuan. Ada yang mau jawab? Akhwat? Akhwat tahulah dia jawabannya. Yang ikhwan lah. Ada pendapat lain? Ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada 3 bulan 10 hari. Ada yang 3 hari? Yang lain? Pendapat yang lain? Oke, antum berapa? 4 bulan 10 hari. Baik, Masya Allah. Antum hebat ya? Siap-siap antum menghitung. 4 bulan 10 hari. 4 ashurin wa asyara. Tapi kalau untuk wanita yang ditinggalkan oleh suaminya cerai, tapi cerai suaminya tidak meninggal, berapa lama masa iddahnya? Misalkan ada suami istri, karena mungkin istrinya tidak cocok dengan suaminya, akhirnya pisah mereka. Berapa lama masa iddahnya wanita ini? Ayo, siapa menjawab? Antum harus tahu ini. Aduh, Masya Allah. Hah? 3 bulan. Masih tetap yang sama 3 bulan ya. 3 kali haid ya. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Satu pertanyaan lagi. Ada Masya Allah suami istri, Masya Allah ya, istrinya dalam keadaan hamil 8 bulan. Tiba-tiba suaminya meninggal. Berapa masa iddahnya? Berapa lama masa iddahnya? Berapa lama? Dalam keadaan hamil sudah 8 bulan ini. Tiba-tiba suaminya meninggal. Berapa lama masa iddah perempuan ini? Oke, taruhlah 9 bulan. 9 bulan toh? 9 bulan misalkan kandungannya. Misalkan dokter prediksikan besok dia melahirkan. Malamnya suaminya meninggal. Berapa masa iddah? Berapa lama? Yang lain dulu, jangan antum semua. Oke. Iya, sampai anaknya dilahirkan. Masalah. Kalau besoknya dia melahirkan, besoknya dia sudah bisa menikah. Insyaallah. Itu masa iddah untuk wanita hamil ya. Sampai dia melahirkan. Antum harus tahu, Masya Allah. Jadi Nabi SAW setelah masa iddahnya Ummu Salamah selesai, Nabi langsung datang kepada Ummu Salamah. Datang apa? Melamar, meminang. Tapi apa jawab Ummu Salamah? Ya Rasulullah, saya ini wanita pecemburu ya Rasulullah. Kan Ansori ya.
wanita-wanita Ansoriah itu wanita-wanita yang cemburunya luar biasa, Masya Allah. Makanya Ummu Salamah katakan, ya Rasulullah, anak ini wanita penjembur ya Rasulullah. Itu pertama. Kedua, ya Rasulullah, anak ini wanita yang sudah tua. Kan di antara istri-istri Nabi kan Ummu Salamah yang paling tua, 60 tahun lebih umurnya, Masya Allah. Tapi dinikahi oleh Nabi, Masya Allah. Kenapa? Kesolehan Ummu Salamah, Masya Allah. Belum siap nikahi akhwat, bukan akhwat. Iya. Ada misalkan akhwat yang menikah, tiba-tiba suaminya meninggal, umurnya 50 tahun. Tapi soleha, Masya Allah. Ketiga, beliau katakan, ya Rasulullah, bukan tidak mau menerima lamaranmu, saya sudah punya anak-anak ya Rasulullah. Lihat apa jawab Nabi SAW. Masalah cemburumu itu, insya Allah, Allah akan hilangkan rasa cemburumu dari dirimu. Kedua, engkau wanita tua, sudah seumuran dengan saya, sama-sama orang tua kalau bahasanya ya. Ketiga, anak-anakmu, kata Nabi, anak-anakmu itu adalah anak-anakku juga. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku terima pinanganmu ya Rasulullah. Masya Allah. Lihat kalimat-kalimat dari Nabi luar biasa ya. Kalau cuman masalah apa tadi? Masalah yang pertama, masalah cemburu itu, insya Allah tinggal berdoa saja kepada Allah, Allah hilangkan rasa cemburu itu. Ya. Ini wanita-wanita istri antum yang pencemburu, banyak berdoa saja kepada Allah. Lihat kalimat Nabi. Kalau cuman masalah cemburu, minta kepada Allah, Allah yang hilangkan rasa cemburu itu. Masalah tua jadi masalah, umur anti dengan umur anak tidak beda jauh, Insya Allah. Masalah anak-anak, anti punya anak-anak, jangan khawatir, anak-anak anti itu juga anak-anakku, Masya Allah. Makanya langsungnya diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, luar biasa. Ummu Salamah ini Masya Allah luar biasa, radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang meriwayatkan hadis-hadis. Kalau kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang bimbingan muslimah, itu dari Ummu Salamah. Hadis-hadis yang bercerita tentang bimbingan kepada wanita muslimah, itu dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Salah satu contoh, beliau sebutkan di bulan puasa, Nabi SAW itu senantiasa mencium diriku. Jadi dalam keadaan Nabi berpuasa, Nabi mencium siapa? Ummu Salamah. Dari sini boleh kan seorang suami mencium istrinya ketika dia lagi berpuasa, boleh. Cuma Nabi SAW orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nabi itu orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Beliau Ummu Salamah juga yang meriwayatkan hadis tentang apa? Tentang mandi haid. Mandi haid. Bukankah Ummu Salamah katakan, dahulu aku mandi haid bersama Nabi SAW dalam satu wadah. Ummu Salamah mandi haid dengan Nabi dalam satu wadah, Masya Allah. Coba sesekali antum praktekkan itu. Ya, praktekkan sama istri mandi haid dengan istri sama-sama dalam satu loyang yang besar. Ya, sesekali. Itu bentuk romantisme antum dengan istri antum. Sebagaimana Nabi SAW dalam keadaan haid Ummu Salamah, Nabi bertanya, apakah anti dalam keadaan haid atau nifas? Ummu Salamah katakan iya. Nabi suruh katakan apa? Pakai pakaian. Ummu Salamah pakai pakaian, lalu aku dan Nabi SAW masuk dalam satu selimut. Lihat, romantisme Nabi SAW. Padahal umur Ummu Salamah berapa? 60 lebih. Tapi bagaimana Nabi romantis dengan siapa? Dengan istrinya Ummu Salamah. Sebanyak hadis-hadis yang bercerita tentang bimbingan muslimah. Itu datang dari siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahkan beliau sering memberikan masukan, ya, arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa apa? Peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kan perjanjian Hudaybiyah itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan pernah perintahkan sahabat-sahabat untuk apa? Menyembelih, untuk menggundul kepala mereka.
Tapi sahabat-sahabat tidak ada yang mau melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pandangan para sahabat, perjanjian ini merugikan kita. Kita ini mau umroh, tapi dihalangi oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Sebelum masuk Mekah kan di Hudaybiyah kan dihalangi oleh orang-orang musyrik. Sahabat-sahabat siap perang. Padahal tujuan mereka cuma mau datang umroh saja, setelah itu mau pulang. Nah, terjadi perjanjian dengan orang-orang musyrik. Itu pun dilihat oleh sebagian sahabat ini merugikan kita. Tapi Nabi perintahkan, sudah, sembelih unta kalian yang kalian bawa dari Madinah dan gundulilah kepala kalian. Tidak ada yang mau menjalankan perintah Nabi, bukan membangkang terhadap perintah Nabi. Sahabat itu berharap mudah-mudahan ada wahyu turun, bisa berubah pikiran Nabi, kita perangi mereka, kita masuk Mekah, kita umroh. Karena jumlah mereka banyak, 1000 lebih sahabat, banyak jumlah mereka ketika itu. Berharap seperti itu, bukan membangkang perintah Nabi. Maka Nabi masuk ke rumahnya, ya dalam keadaan kecewa Nabi SAW. Beliau cerita kepada Ummu Salamah, ya tentang apa yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat, tapi tidak ada satupun yang menyembelih untanya, tidak ada yang menggundul kepalanya. Nabi ceritakan, curhat Nabi kepada Ummu Salamah. Lihat bagaimana kecerdasan Ummu Salamah. Di sini terlihat. Dia kasih masukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau wahai suamiku keluar kemah, sembelih untamu dan panggil tukang cukurmu dan cukur rambutmu. Sudah lakukan itu dan jangan berbicara dengan sahabat-sahabat Nabi. Tidak usah berbicara dengan mereka. Sudah lakukan saja itu. Ternyata Nabi keluar kemahnya, Nabi sembelih untanya, Nabi panggil tukang cukur, dicukur rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang terjadi. Sahabat langsung berbondong-bondong ikut dengan Nabi. Mereka sembelih semua unta-unta mereka, mereka gunduli kepala-kepala mereka. Lihat. Itu benar apa yang dinasihatkan oleh Ummu Salamah. Ini juga jadi pelajaran teman-teman sekalian, kalau ada masalah-masalah di luar, pekerjaan, di kantor, di pasar, di kampus, datang ke rumah itu minta solusi dari istri. Ya, curhat ke istri. Itu bagus. Jangan curhat ke wanita lain. Curhat ke istri. Istri kasih solusi. Jangan curhat ke wanita, ke teman. Anak begini-begini. Nah, jangan curhat sama istri. Istri kasih solusi. Contoh Ummu Salamah. Kita ini belajar dari apa? Rumah tangga Rasulullah SAW. Karena memang beliau diutus untuk mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Beliau sebagai panutan yang harus kita ikuti. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satu contoh, kenapa? Ya? Oh, tidak keluar. Oke, 5 menit. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menjadi sebab turunnya beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satu contoh saya bawakan dalam surat An-Nisa ayat 32. Ketika Ummu Salamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, yaghzur rajulu wa la naghzu." Ya Rasulullah, para lelaki itu pergi berjihad, sedangkan kita para wanita tidak berjihad. Kita ingin dapatkan pahala jihad sebagaimana laki-laki mendapatkan pahala jihad. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din, lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisa'i mimma iktasabna." Kata Allah untuk menegur siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jangan kalian saling iri, hasad, dengki terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Untuk laki-laki bagian dari apa yang dia usahakan. Apa yang diusahakan itu untuk dia. Jihad, salat jenazah, mengantarkan jenazah, haji, umroh, itu untuk laki-laki. Bagian mereka. Walin nisa nasibun mimma iktasab. Untuk perempuan juga bagiannya apa yang dia usahakan.
Kalau untuk perempuan, kalau mau dapatkan pahala sebagaimana pahala laki-laki berjihad, Nabi kan sudah memberikan arahan ketika Asma binti Yazid datang kepada Nabi SAW mengeluhkan sebagaimana Ummu Salamah datang kepada Nabi mengatakan laki-laki pergi berjihad, kami perempuan tidak berjihad. Asma binti Yazid datang juga kepada Nabi SAW karena beliau utusan dari para wanita-wanita sahabat Nabi SAW, sama keluhannya. Tapi Nabi katakan, inna husna tabalu al-mar'ati li zawjiha wa talabaha mardatihi ya'dilu dzalika kullaha. Seorang istri yang senantiasa berbakti kepada suaminya, dia taat kepada suaminya, dia berusaha untuk mencari keridhaan suami, itu kata Nabi bisa menyamai pahala-pahala yang didapatkan oleh laki-laki dari jihadnya, hajinya, umrohnya, mengantarkan jenazah, datang berziarah kepada orang yang sakit. Ini semua bisa didapatkan oleh wanita dengan cara berbakti kepada suaminya, taat kepada suaminya, jalankan perintah-perintah suaminya sesuai dengan kemampuannya. Dia berikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya, dia berusaha untuk mencari keridhaan suami. Itu kata Nabi bisa menyamai dari apa yang didapatkan oleh para lelaki di luar rumah. Itu sebuah kemuliaan untuk para wanita, ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Dan beliau sebagaimana penulis menyebutkan wafat di tahun 62 Hijriah di umur 84 tahun. Satu riwayat mengatakan beliau radhiyallahu taala anha tutup usia di umur 90 tahun. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi wanita yang memang masya Allah diberikan umur yang panjang, tapi dengan umur yang panjang beliau isi dengan kebaikan-kebaikan, kesolehan. Kita kembali kepada hadis. Bahwasanya Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Nabi SAW tentang kanisah, sebuah gereja ra'atha bi ardil Habasah yang dilihat oleh beliau Ummu Salamah ketika beliau hijrah ke negeri Habasah. Negeri Habasah ini rajanya Nasrani ketika itu, tapi raja yang adil, yang tidak ada satupun yang meminta perlindungan dari raja ini yang mendapatkan kezaliman. Makanya beliau memerintahkan sahabat-sahabat itu di awal untuk hijrah ke mana? Ke Habasah, bukan ke Madinah. Madinah saat itu belum menjadi negeri kaum muslimin, karena Nabi belum hijrah ke Madinah ketika itu. Tapi Nabi SAW arahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasah yang notabene mayoritas Nasrani ketika itu, negeri kufar ketika itu. Walaupun Najasyi ketika mendapatkan dakwah dari sahabat-sahabat yang hijrah ketika itu masuk Islam kan Najasyi masuk Islam, walaupun keislamannya itu disembunyikan karena rakyatnya tidak menerima. Beda dengan Heraklius kan, raja Romawi, dia sudah tahu kebenaran tentang Islam, dia tahu. Dia tidak masuk Islam karena apa? Karena rakyatnya tidak menerima, makanya dia tidak masuk Islam. Beda dengan Najasyi dia tahu kebenaran, dia masuk Islam tapi disembunyikan keislamannya. Makanya ketika Najasyi meninggal, sahabat-sahabat sudah balik, ya sudah ada di kota Madinah, negeri Islam sudah ditegakkan oleh Nabi SAW, didirikan oleh Nabi. Meninggal kematian Najasyi, Nabi sholat apa? Sholat gaib, karena belum muslim, masuk Islam, ya, karena tidak ada satupun yang menyolatkan Raja Najasyi ketika itu. Nah, peristiwa ini ketika hijrah ke negeri Habasah, beliau melihat ada gerejanya orang-orang Nasrani ketika itu, yang di dalam gereja ini terdapat patung-patung, gambar-gambar orang-orang soleh. Maka apa jawab Nabi SAW? Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kata Nabi SAW, kalau ada di tengah-tengah mereka laki-laki yang soleh atau hamba yang soleh meninggal, maka mereka bangunkan
masjid di atas kuburan tersebut. Kata Nabi SAW, musawwaru fihi tilka suwar, mereka buat gambar-gambar, patung-patung yang dipahat itu juga termasuk gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu kata Nabi SAW seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi bahasakan dengan apa? Syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang syirik ini perkara yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi bahasakan mereka itu adalah manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahaula, ini ucapan siapa? Ini bukan ucapan Nabi ya. Setelahnya itu bukan ucapan Nabi. Ucapan siapa ini? Ucapan penulis. Jadi ucapan Nabi sampai ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu seburuk-buruk makhluk Allah. Setelah itu ucapan di bawahnya itu fahaula jama'u baina fitnataini, mereka ini mengumpulkan dua fitnah. Ini ucapan siapa? Ucapan penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Apa dua fitnah itu? Fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Fitnah kubur dan fitnah patung-patung. Kenapa penulis mengatakan mereka mengumpulkan dua fitnah ini? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tidak ada pertanyaan? Oke, enggak ada. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله